Kegagalan, kesakitan, kekecewaan, terkadang mampu mengundang rasa takut untuk seseorang dalam mengambil tindakan di masa depan. Ketakutan seringkali menjadi masalah yang sangat mengganggu, terlebih jika kita ingin berpindah dari satu proses ke proses yang lainnya. Namun, pernahkah kalian mengklaim ketakutan itu hanya sebuah ilusi dalam pikiran? Apakah kalian pernah memanfaatkan rasa takut tersebut untuk terjun ke langkah yang lebih panjang? Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang satu sudut pandang lain mengenai bagaimana jika ketakutan itu hanya ada di pikiranmu saja. Pernah suatu ketika kamu dalam keadaan yang sulit. Entah itu karena masalah internal atau eksternal. Kondisi tersebut membuat kamu enggan untuk berpikir ke depan dan menjebak diri dalam ketakutan yang luar biasa. Sesak, perih, dan menyakitkan, itulah yang kalian rasakan. Posisi seperti ini memang membingungkan, mau tidak takut, tidak mungkin, apalagi jika apa yang kamu alami itu sangat traumatis. Mau mencari jalan keluar lainnya pun rasanya sangat bimbang, sebab otak pasti akan langsung terkoneksi dengan hal-hal pernah terjadi sebelumnya. Dan saat itu terjadi, mungkin langkah terbaik dan paling bijak adalah menenangkan diri terlebih dahulu, bukan membuat keputusan secepat mungkin. Jam kian berganti, hari kian berlalu dan minggu pun sudah beralih. Ketakutan demi ketakutan seharusnya sudah memudar. Tapi apa mungkin bisa terjadi setelah apa yang kita alami? Jawabannya bisa. Asalkan kamu mengubah sudut pandang dari bagaimana jika hal itu terjadi lagi, menjadi bagaimana jika ketakutan itu ternyata hanya sampai di pikiran saja. Ketakutan itu tidak pernah terjadi secara nyata, dan sampai detik ini kamu masih baik-baik saja dalam menjalankan rutinitas. Ayo ingat kembali ke masalah pelik dulu. Bayang-bayang ketakutan dan kehancuran sangat membuat perasaan gundah. Tapi, apakah ketakutanmu itu nyatanya benar-benar kamu alami saja sekarang? Apakah monster menakutkan yang kalian ciptakan dalam bentuk ilusi itu muncul dan menyakiti kalian? Ketakutan sendiri merupakan respon alami yang muncul ketika seseorang merasa terancam. Namun, menariknya lagi, banyak psikologi yang berpendapat bahwa sebagian besar ketakutan itu sebenarnya hanyalah ilusi yang ada di dalam pikiran saja. Teori ini juga menyatakan bahwa ketakutan seringkali bukan berasal dari situasi nyata, melainkan dari interpretasi yang kita berikan terhadapnya. Pikiran kita akan membesar-besarkan resiko dan potensi bahaya, sehingga menciptakan ketakutan yang tidak berdasar pada kenyataan. Kemudian, ada teori distorsi kognitif yang mengatakan bahwa ketakutan seringkali berasal dari hasil pola pikir yang tidak akurat dan berlebihan. Dalam teori ini, ketakutan dianggap sebagai respon emosional yang diperbesar oleh distorsi untuk memproses informasi. Misalnya, ketika seseorang mengalami ketakutan berlebihan karena membayangkan skenario terburuk dari pengalaman negatif. Selain itu, ada juga filtering, di mana seseorang hanya fokus pada aspek negatif dari situasi dan mengabaikan hal-hal positif atau netral. Ketakutan secara mendadak akan muncul karena otak hanya akan menyoroti potensi bahaya, meskipun sebenarnya potensi tersebut tidaklah benar menjadi kenyataan. Dengan mengenali diri untuk memperbaiki pola pikir yang keliru, kamu bisa lebih mudah untuk keluar dari situasi yang sulit. Selain itu, kamu bisa mengurangi intensitas ketakutan menjadi hal yang lebih realistis dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Berpikir negatif tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Meski pemikiran ini bisa muncul kapanpun disertai dengan ketakutan, kamu masih bisa mengontrol itu semua dengan baik. Jangan biarkan diri kalian tenggelam dalam ketakutan yang berlebihan karena itu bisa mempengaruhi mental kalian.